Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, macam-macam mukjizat, yang kedua macam-macam nasakh dan jenisnya, yang ketiga pandangan ulama mengenai kisah terdahulu dalam Al-Qur'an, yang keempat sejarah Amsal Al-Qur'an, macam-macam amsal, manfaat amsal Al-Qur'an, penggunaan amsal dalam pendidikan. Yang kelima ada macam-macam aqsam Al-Qur'an, faedah aqsam dalam Al-Qur'an. Yang keenam ada pembagian dan macam-macam judul Al-Qur'an. Dan yang ketujuh ada bagaimana pandangan ulama terhadap Israiliyat serta siapa saja tokoh-tokoh Israiliyat. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mukjizat. Mukjizat dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Yang kedua ada mukjizat syakhsiyah. Mukjizat syakhsiyah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul, seperti air yang keluar dari celah jari Rasulullah SAW, dan cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit buta dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya. Dan yang keempat ada mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Contohnya satu-satunya adalah Al-Qur'an. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nasakh. Secara etimologi atau bahasa, pengertian nasakh terbagi menjadi 3, yaitu al-ibtal atau penghapusan, al-izalah atau peniadaan, dan al-naql atau pemindahan. Macam-macam nasakh. Khalid Ramadan Hasan dalam kitabnya Mujam fi Usul Fiqh membagi nasakh menjadi 4 jika dilihat dari segi nasikh atau yang menghapus. Yang pertama ada nasakh di Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Sunnah, Al-Sunnah dinasakh dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah dinasakh dengan Al-Sunnah. Nah, nasakh ini ada 2 macam. Yang pertama ada nasakh Al-Qur'an dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat Al-Qur'an tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad, sebab Al-Qur'an adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedangkan hadis ahad itu jani, bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula penghapusan suatu yang maklum jelas diketahui dengan yang mazun atau diduga. Terus yang kedua ada nasakh Al-Qur'an dengan hadis mutawatir. Nasakh semacam ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam suatu riwayat. Ketika nasakh as-sunnah dengan Al-Qur'an ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh ialah masalah penghadap kiblat ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan as-sunnah, dan di dalam Al-Qur'an tidak terdapat pula dalil yang menunjukkannya. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Keempat, nasakh sunnah dengan sunnah. Dengan kategori ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama, nasakh mutawatir dengan mutawatir, nasakh ahad dengan ahad, nasakh ahad dengan mutawatir, dan nasakh mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi saling khilaf pendapat, seperti halnya nasakh Al-Qur'an dengan hadis ahad yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Selanjutnya kita akan membahas tentang qisas atau kisos. Qisas adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan atau pemberian hukuman yang setimpal, mirip dengan pepatah utang nyawa dibayar nyawa. Pemahaman terhadap qisas selama ini terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak manusiawi, sehingga timbul apa yang dinamakan dengan Islamfobia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan menyatakan maknanya ialah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum
yang Allah Azza wa Jalla syariatkan ini. Karena bila seorang tahu akan dibunuh secara qisas apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri dari meremehkan pembunuhan serta terjerumus padanya. Sehingga hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah satu bentuk sastra atau balaghah yang tinggi dan kefasihan yang sempurna. Allah Azza wa Jalla menjadikan qisas yang sebenarnya adalah kematian sebagai jaminan kelangsungan hidup ditinjau dari efek yang ditimbulkan, yaitu bisa mencegah saling membunuh di antara manusia. Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan kelangsungan kehidupan mereka. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan ayat ini untuk ulul albab, orang yang berakal, karena merekalah yang memandang jauh ke depan dan berlindung dari bahaya yang muncul kemudian. Sedangkan orang yang pandir berpikir pendek dan gampang emosi. Mereka tidak memandang akibat orang yang muncul dan tidak berpikir tentang masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang amsal. Amsal adalah salah satu gaya Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai penjelasan dan segi-segi kemukjizatan. Dengan adanya amsal, maka akan didapati di dalam Al-Quran makna yang lebih indah, menarik, dan menakjubkan. Sejarah amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman bin Husain An-Naisaburi, wafat pada 406 Hijriah, dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Mawardi, wafat pada 450 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Basri Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Amsal Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu amsal musyarakah, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Amsal musyarakah yaitu perumpamaan yang jelas. Di dalamnya terdapat lafal masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Kemudian amsal kamiyah yaitu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsih jelas, tetapi menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindah kepada yang serupa dengannya. Amsal mursalah ialah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan kalimat perumpamaan secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai perumpamaan. Selanjutnya, faedah amsal Al-Quran. Imam Zarkashi mengatakan bahwa tujuan Allah membuat amsal Al-Quran itu banyak, diantaranya memperingatkan, menasehati, mendorong, melarang, mengambil pelajaran, memantapkan, menertibkan bantahan-bantahan terhadap akal, dan menggambarkannya dalam bentuk sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti agar semua orang melakukan amal yang soleh dan dapat dijadikan perumpamaan yang menarik dalam Al-Quran. Penggunaan amsal dalam pendidikan. Amsal juga digunakan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mempermudah mengingat dan memahami sesuatu. Yang kedua, memberikan motivasi, melaksanakan kebaikan dan meninggalkan larangan. Pemberian contoh akan mendorong orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan contoh itu. Hal itu terjadi bila contoh itu merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Yang ketiga, ada melatih untuk bisa berpikir dan dengan perumpamaan dan perbandingan. Pikiran manusia akan terlatih untuk beranalogi agar mendapat kesimpulan yang benar. Jadi dengan amsal akan dapat melatih berpikir manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aqsam Quran. Adalah sumpah-sumpah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, baik yang diperbuat atau tidak diperbuat terhadap sesuatu perbuatan yang diperkuat dengan kata-kata sumpah sesuai dengan ketentuan syarak. Kemudian ada macam-macam aqsam. Aqsam itu ada kalanya zahir dan ada kalanya mudmar. Zahir ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il aqsam bih, dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya, sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa ba, waw, dan ta. Seperti firman Allah yang artinya, aku bersumpah
demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Kemudian ada mudmar ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk dalam jawab qasam. Faedah aqsam dalam Al-Quran. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Quran Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Di antaranya ada yang meragukan, ada yang mengingkari, dan ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dan dalam kalamullah guna menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menegakkan hujah, menguatkan kabar, dan menetapkan hukum dengan cara paling sempurna. Kemudian kita akan membahas tentang jadal. Secara etimologi, jadal atau jidal dalam bahasa Arab dapat dipahami sebagai perbantahan dalam sesuatu permusuhan yang sengit dan berusaha memenangkannya. Sedangkan secara terminologi, jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing, berusaha berargumen dalam rangka untuk menangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit. Macam-macam jadal dalam Al-Quran. Adapun macam-macam jadal dalam Al-Quran, yang pertama yaitu menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah seperti ketauhidan Allah dan uluhiyahnya, dan keimanan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Kemudian ada mengungkap lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakan itu menimbulkan sesuatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Yang selanjutnya ada membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran kebalikannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Israiliyah, adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ini berbeda dari hadis yang dipercaya sebagai ucapan, tindakan, atau diamnya Nabi Muhammad, dan pendapat yang mengatakan bahwa Israiliyah berarti seorang raja penjual di jalan Allah. Ulama kontemporer seperti Muhammad Abdul mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan isyairiyat sebagai penjelasan Al-Quran. Menurut kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh murid Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyah yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Sikap kaum muslimin terhadap syariat atau ajaran Al-Hul Al-Kitab, yaitu bahwa syariat Al-Hul Al-Kitab itu sudah dinasak atau dihapus, bahwa para nabi umat terdahulu seandainya masih hidup, maka pasti mereka beriman kepada Islam dan mereka tidak akan menerima selain Islam. Bahkan mereka gembira terhadap kehadiran Islam dan akan meminta umatnya untuk mentaati Islam sebagaimana Allah berfirman melalui ucapan Nabi Isa. Dan ingat ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Namun orang Yahudi mendustakan setelah melihat kebenaran yang nyata itu. Ibnu Taimiyah membagi Isyairiyah pada 3 bagian. 1. Bila kita mengetahui kesolehannya sesuai dengan apa yang kita miliki atau ajaran Islam, maka dianggap soleh. Yang kedua, bila kita mengetahui kedustaannya dan menyalahi apa yang ada pada ajaran Islam, maka kita tolak. Yang ketiga, bila kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak mengimani dan kita tidak mendustakannya dan boleh meriwayatkannya. Kita telah mengetahui bahwa Yahudi telah merubah Taurat sebagaimana diinformasikan Allah,
yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa." Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan menurut," dan "Dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat sempit. Quran Surat An-Nisa ayat 46. Untuk mendeteksi Israiliyat yang sesuai dengan ajaran Islam sangat sulit karena disampaikan oleh para sejarawan, penceramah, khatib, sebagian al-hadis, al-tafsir, pembuat hadis madu, dan para zindid. Karena untuk membersihkan kitab tafsir dari Israiliyat perlu memiliki keahlian khusus, sebab tidak cukup dengan memaparkan Israiliyat bahwasanya sumber dari ahli kitab, bahkan harus meneliti sumber dan keasliannya. Ini memerlukan kesungguhan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh yang terkenal meriwayatkan hadis Israiliyat antara lain adalah Ka'ab al-Ahbar dan Wahb bin Munabbih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tersebut. Apabila dalam penyampaian ini terdapat banyak kesalahan yang sangat banyak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.